Baik, kembali lagi bersama saya Anggit Pramoko. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membuat video atau membuat suatu cerita dalam video ini, yaitu menceritakan dongeng. Jadi dongeng ini berjudul Kancil dan Buaya. Jadi dongeng ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu apresiasi seni sastra. Sebelum kita melanjutkan ke video ceritanya, saya akan menyebutkan NIM dan kelas saya. NIM saya 1809061483. Kelas saya kelas B9 semester 6. Baik, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Let's go. Jadi langsung saja ya. Jadi di sebuah hutan belantara yang luas tinggallah beraneka ragam satwa. Salah satunya adalah seekor kancil. Kancil yang satu ini dikenal memiliki kecerdikan yang luar biasa. Tak hanya cerdik, kancil ini pun dikenal sebagai satwa yang ramah akan sesama. Seperti suatu pagi, ia melihat seekor induk bebek yang tengah berenang bersama anaknya. Kancil pun yang sedang berjalan menelusuri hutan menyapa bebek tersebut. "Hai bebek, asik sekali kamu berenang." Begitupun kepada satwa-satwa yang lain. Sepanjang jalan tak henti menyapa dan ia sapa. Itulah kancil dengan keramahan yang selalu disegani banyak satwa di hutan itu. Tak hanya ramah, kancil yang terkenal akan kecerdikan ini juga sering membantu satwa-satwa hutan dalam memecahkan masalah. Banyak satwa yang datang ke kancil jika memiliki masalah. Kancil pun dengan senang hati membantu dan memecahkan masalah kawan-kawannya. Seperti suatu ketika, saat tengah berjalan menelusuri hutan, ia menemukan 3 ekor anak ayam yang sedang terperangkap di dalam lubang yang cukup dalam bagi mereka. Kancil pun segera menghampiri anak ayam itu dan turun ke lubang tersebut untuk membantu mereka yang terperangkap. Setelah masuk ke dalam, kancil membukukan badannya dan meminta anak ayam itu untuk menaiki tubuhnya. "Ayo, kalian bisa naik ke tubuhku. Jadi kalian bisa keluar dari lubang ini dan bertemu induk kalian," ucap kancil dengan ramah. Setelah semua anak ayam berhasil naik ke tubuhnya, kancil pun melompat ke luar lubang dan berjalan menemui induk ayam yang tengah kebingungan mencari anak-anaknya. Ia pun melepaskan ketiga anak ayam tadi kepada induknya. Sang induk pun sangat senang dan berterima kasih kepada kancil yang sudah membantu anak mereka. Tak hanya induk ayam, ketiga anak ayam tadi juga bersorak kompak mengucapkan terima kasih kepada kancil. "Terima kasih Tuan Kancil," ucap ketiga anak ayam itu dengan girang. Setelah berjalan-jalan, kancil pun mulai lapar. Ia menepi untuk memakan rumput yang ada di sekitarnya. Setelah makan rumput, kancil berkata, "Rumput saja ternyata tidak membuatku kenyang." Kancil kemudian terus berjalan di tengah teriknya matahari hingga dirinya tiba di sebuah sungai yang ada di dalam hutan. Ia mendekati tepi sungai untuk sekedar menghilangkan dahaga setelah berjalan-jalan dan makan tadi. Setelah puas minum, kancil yang tengah memandangi sungai langsung berbinar ketika melihat suatu yang menarik ada di seberang sungai. Hal yang membuatnya tertarik adalah pohon buah-buahan yang dapat menghilangkan rasa laparnya tadi. Namun derasnya air sungai tidak memungkinkan kancil untuk menyeberangi sungai tersebut. Ia pun mencari cara agar bisa menyeberangi tanpa bahaya. Sampai suatu ide ia dapatkan, yaitu dengan mengelabui buaya-buaya yang ada di sungai itu. Seekor buaya keluar di tepi sungai menghampiri kancil yang terlihat senang. "Hei kancil, ada apa kamu ke sungai? Apa kamu mau menjadi santapan kami?" tanya buaya itu pada kancil. Kancil pun menjawab pertanyaan buaya dengan senang hati. "Aku mempunyai berita baik untuk kalian semua. Aku membawa daging segar dari raja dan diperintahkan untuk menghitung jumlah buaya yang ada di sungai. Kalian cukup berjajar di sungai dan nanti akan aku hitung." Merasa senang mendengar kabar kancil,
membawa daging segar untuk ia dan teman-teman buaya lainnya. Buaya tadi kemudian menyanggupi permintaan kancil dan memanggil seluruh buaya yang berada di sungai untuk berjejer hingga membentuk suatu jembatan. "Sudah siap," kata semua buaya bersemangat. Kancil pun dengan girang melompati buaya dan pura-pura menghitung buaya-buaya yang sudah berjajar membentuk jembatan itu. Telah sampai ujung, Kancil pun melompat ke tepi sungai. Lalu ia berkata, "Terima kasih para buaya. Berkat kalian aku jadi bisa menyeberangi sungai ini." Setelah berkata seperti itu kepada buaya, Kancil langsung berlari kencang meninggalkan buaya yang marah karena perbuatannya. Kancil pun dengan bebas memakan buah-buahan yang ada di seberang sungai untuk menghilangkan rasa laparnya. Jadi sekian cerita mengenai kancil dan buaya tadi. Jadi kawan-kawan, pesan moral yang dapat dari dongeng anak kancil dan para buaya tadi adalah kancil menipu buaya agar bisa menyeberang sungai dan mendapat keinginannya. Kemudian membuat buaya menjadi sangat marah kepada kancil. Ini bisa menjadi pembelajaran bahwa semua perbuatan jelek hanya akan menambah musuh. Jadi lebih baik menggunakan kecerdasan hanya untuk hal-hal baik saja, agar lebih banyak orang yang menyegani kita. Itulah pelajaran yang bisa diambil dari cerita bacaan mengenai kancil dan para buaya. Terima kasih. Selesai video saya.